Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Ulfainaya. Saya mahasiswi semester 3 jurusan program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar akhlak tasawuf. Pertanyaan pertama, berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sebelum saya jauh untuk membahas dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran dan hadis terkait tasawuf, sebelumnya saya akan menjelaskan gambaran umum atau gambaran singkat terkait apa itu tasawuf. Jadi secara umum atau secara singkat bisa dikatakan tasawuf ini merupakan sikap seseorang dalam mencapai ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikirannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dikatakan bahwasanya tasawuf ini merupakan sikap di mana seseorang itu menjadikan dunia sebagai jembatannya untuk mendapatkan banyak bekal nanti di akhirat. Jadi bisa dikatakan orang yang bertasawuf ini memiliki kecintaan yang luar biasa tingginya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Jadi yang pertama, untuk dasar dari Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali menjelaskan terkait tasawuf itu. Tapi di sini saya akan mengambil 3 ayat yang memang itu sangat besar kaitannya dengan bertasawuf. Yang pertama ada Quran surat Asy-Syurah ayat 20 yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Nah, secara garis besar ayat ini itu menjelaskan bagaimana kepentingan, maksudnya urgensi kezuhudan seseorang di dunia, seperti itu. Selanjutnya ada surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi secara garis besar ini, ayat ini itu menjelaskan tentang kita sebagai insan itu di dunia itu seharusnya untuk mencari bekal nanti di akhirat. Kita sebagai insan yang beriman kepada Allah, harusnya kita mempercayai bahwasanya setelah nanti kita ada kehidupan di dunia itu nanti ada lagi kehidupan di akhirat. Dan nanti kita selama di dunia itu bahasanya itu menabung atau mempersiapkan bekal untuk nanti kehidupan di akhirat. Jadi secara garis besar itu ayat ini membahas tentang bekal yang akan dibawa nanti ketika nanti kita sudah ada di kehidupan baru, yaitu di akhirat. Dan yang terakhir ayat yang saya ambil yaitu Quran surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa. Dan yang ketiga ada surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi secara garis besar juga ayat ini itu membahas terkait bagaimana seorang hamba itu bersikap tawakal dan berserah diri kepada apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran terkait bertasawuf, kita akan bahas dasar-dasar yang ada di dalam as-sunnah atau hadis. Jadi sebelumnya itu memang pada zaman dahulu juga kita udah tahu ya, maksudnya sejarahnya, meskipun Rasulullah SAW ini menjadi insan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang pasti masuk surga,
itu masih tetap melakukan ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai setiap malam ini Rasul ini melaksanakan sholat malam, zikir, tahajud dan semacamnya, sampai-sampai lutut dari Rasul ini ada luka memar saking cintanya beliau kepada Sang Pencipta. Jadi di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan terkait bertasawuf. Hadis yang pertama yaitu artinya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia. Rasul pun menjawab, dan ini sekaligus menjadi dasar dalam bertasawuf. Rasul itu bersabda, berlaku zuhudlah kamu di sana di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka para manusia akan mencintaimu. Jadi di sini sangat-sangat jelas bahwasanya Rasul sendiri sudah bersabda bahwasanya untuk mendapatkan cinta dari Allah dan juga manusia, kita sebagai insan itu berlaku zuhud gitu loh kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan hadis yang kedua yaitu artinya dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan berlepas diri dari segala urusannya, dan tidaklah ia mendapatkan dari dunia sesuatu apapun kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang sangat menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan seluruh harta kekayaan baginya dan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya, serta mendapatkan dunia sedang ia dalam keadaan tertindas. Secara garis besar sih hadis ini tuh menjelaskan bahwasanya orang-orang atau hamba-hamba yang memang memfokuskan dirinya kepada kehidupan nanti kelak di akhirat dan mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia untuk bekal di akhirat, maka Allah itu pasti akan mencukupkan apa yang ia butuhkan di dunia maupun di akhirat gitu loh. Beda dengan kalau kita hanya fokus di dunia saja. Oke, mungkin di dunia Allah itu memberikan kecukupan yang memang sesuai dengan takarannya, tetapi nanti ketika di akhirat mungkin dia itu tidak akan mendapatkan apa-apa yang nantinya harusnya ia miliki jika dia sebelumnya pernah mempunyai bekal di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mungkin itu untuk yang dasar-dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya pertanyaan kedua, jelaskan ajaran inti dan langkah dalam bertasawuf. Jadi di sini jika ajaran inti dalam bertasawuf ini jika didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, itu tasawuf itu mengajarkan kepada kita kezuhudan terhadap dunia, juga melakukan tawakal, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan Allah itu menjadi kecintaan tertinggi dari segala cinta yang ia miliki. Maksudnya gimana? Jadi inti dari ajaran bertasawuf ini merupakan kezuhudan di dalam dunia, lalu berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan apapun keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi kecintaan tertingginya, seperti itu. Selanjutnya ada juga langkah-langkah dalam bertasawuf. Jadi langkah-langkah bertasawuf ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama ada takziyah al-nafs. Apa sih takziyah al-nafs ini? Jadi takziyah al-nafs ini merupakan suatu sikap, suatu langkah di mana langkah ini diambil supaya hati seseorang itu terhindar atau bersih dari berbagai penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Dengan takziyah al-nafs ini dapat mengantar seseorang untuk memiliki akhlak yang baik dalam kesehariannya, serta
dapat menjadikan dirinya itu semakin dekat dengan Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada mujahadah. Mujahadah ini berasal dari kata jihad. Jihad sendiri kan berjuang. Jadi jika mujahadah ini dikaitkan dengan tasawuf, jadi mujahadah ini merupakan berjuang melawan hawa nafsu, seperti itu. Yang terakhir ada riyadho. Apa sih riyadho ini? Jadi riyadho ini merupakan proses melatih diri untuk menjalankan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang sudah dianjurkan dan menjauhi larangannya, serta merupakan sikap latihan diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan memperbaiki akhlaknya. Nah, riyadho sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada riyadho orang awam, ada riyadho orang khawas, ada riyadho orang khawasnya khawas. Yang pertama, riyadho orang awam. Siapa sih orang awam nih? Nah, riyadho orang awam itu orang-orang seperti kita, seperti saya dan teman-teman yang mungkin hanya hamba biasa, seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua ada riyadho orang khawas. Siapa sih orang khawas ini? Orang khawas ini merupakan seseorang yang bisa dibilang tingkat keimanannya itu di atas kita. Seperti siapa contohnya? Seperti para sufi, para wali dan teman-temannya, seperti itu. Dan yang terakhir ada juga riyadho orang khawasnya khawas. Siapa nih orang tertinggi setelah sufi dan para wali? Ternyata ada. Siapa mereka? Yaitu para nabi dan para rasul, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Mungkin di zaman yang serba digital ini banyak sekali dari populasi manusia yang mungkin sudah mengesampingkan urusan akhiratnya dan lebih fokus kepada urusan dunia. Maka dengan adanya tasawuf ini sangat perlu dan sangat penting untuk mengontrol kehidupan manusia di zaman modern seperti ini. Adapun fungsi tasawuf pada masyarakat modern seperti saat ini, yang pertama, tasawuf ini dapat menjadi solusi alternatif bagi manusia terhadap kebutuhan spiritualnya. Jadi bisa membina manusia modern untuk dapat mengontrol kehidupan kesehariannya dengan adanya benteng spiritual yang sudah tertanam berkat bertasawuf, seperti itu. Yang kedua, dengan bertasawuf manusia ini tidak menjadikan orang yang bertasawuf untuk lari dari kehidupan dunia. Justru orang yang paham akan tasawuf dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah justru akan terjun langsung ke masyarakat, ikut dalam apapun yang berbau sosial, supaya dia mengerti dan dia paham apa-apa yang dibutuhkan sesama manusia, sesama makhluk hidup untuk nantinya dijadikan bekal di akhirat nanti. Dan yang terakhir, tasawuf ini menjadi kontrol diri manusia di zaman modern untuk tetap ada dalam lingkup spiritualnya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang difahami tentang toriko atau tarikot? Toriko sendiri ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti, diantaranya yaitu sebagai petunjuk, sebagai madhab atau aliran, juga ada uslub atau bisa dibilang metode, juga bisa dibilang menjadi keadaan, seperti itu. Tapi secara garis besar, torikot sendiri ini merupakan metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam bertasawuf. Jadi torikot ini merupakan aliran atau cabang ilmu yang ada di dalam dunia tasawuf. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa perbedaan cinta dan nafsu? Menurut saya pribadi sih mungkin bedanya itu terletak pada muncul dari mana cinta dan nafsu itu. Jadi bisa dikatakan kalau cinta itu mungkin terbentuk atas dasar keselarasan pikiran dan hatinya. Jadi mungkin kalau orang cinta itu tidak memandang harus ada, maksudnya bisa dibilang tidak memandang fisik seseorang kalau cinta. Tapi kalau nafsu itu terbentuk atas pola pikir dalam memuaskan atau memenuhi hasrat yang diinginkan oleh seseorang itu. Jadi
perbedaan cinta Daonosu itu sendiri itu sebenarnya tersusun atas pola pikir dan pola perasaan yang dialami oleh seseorang itu. Dan yang terakhir, pertanyaan yang keenam, ada sebuah ilustrasi bahwasannya Damar adalah mahasiswa rantauan yang kondisi ekonominya tergolong menengah ke bawah, ditambah kepergian orang tuanya setelah ia dilanda musibah rumahnya yang kebakaran. Kini ia hidup sendiri di tengah menuntut ilmu, tanpa ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Apa yang akan saya lakukan jika saya ada di posisi Damar? Saya pribadi sebagai seorang muslim dan sebagai thalabul ilmi, penuntut ilmu, jadi yang pasti saya tidak akan menyerah akan keadaan itu. Semua itu sudah termaktub dan itu semua udah ada yang mengatur. Jadi saya sebagai seorang penuntut ilmu, sekuat tenaga saya akan berusaha bagaimana caranya saya tetap melanjutkan ilmu yang saya tempuh, kuliah yang saya tempuh jika saya menjadi Damar. Jadi semisal Damar itu kan saya semisal sudah tidak ada sanak famili, juga tidak punya harta benda dan segala macam, dimana kita hidup di zaman yang serba banyak ya beasiswa yang ada, jadi kita bisa berusaha di sana, kita bisa berusaha untuk mencari dan mencari informasi terkait beasiswa-beasiswa yang ada di kampus tempat kita menuntut ilmu. Jadi di sana kita jangan hanya stuck, udah aku gak ada orang tua, aku gak ada biaya, pasrah gitu aja. Tapi kita harus ada usaha juga, ada effortnya. Dan jadi kita tuh harus ada usaha untuk gimana caranya saya itu harus tetap bisa melanjutkan dalam menuntut ilmu ini. Jadi mungkin bisa mencari beasiswa dan juga untuk menghidupi keseharian saya itu mungkin saya nanti akan mencari kerja part time yang maksudnya tidak membebani jam kuliah saya seperti itu. Jadi mungkin itu sih yang saya lakukan jika saya ada di posisi Damar. Saya akan berusaha untuk mencari beasiswa untuk menuntut ilmu dan saya akan mencari mungkin usaha kecil-kecilan atau pekerjaan yang sekiranya itu bisa mencukupi keseharian saya. Mungkin sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar alaq tasawuf. Mohon maaf jika mungkin ada beberapa jawaban yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman semua, dan ini memang sudah semaksimal mungkin saya jawab. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.